Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Petra Deswinda Sari Laila disemayamkan di rumah duka. Korban yang berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam karung. Saat ini polisi terus menyelidiki kematian bocah yang merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusania Selatan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sari Laila di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan di Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laila yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumahnya. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, pada saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa gitu dulu? Kalau soal luka itu saya tidak tahu karena dia posisi dalam karung. Itu berapa lama korban dicari oleh keluarga sendiri? Kalau dari keluarga mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat senjata tajam. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Bupati Sabu Raijua terpilih, Orin Riwu Kore menegaskan ia merupakan warga negara Indonesia. Sebelumnya nama Orin sempat diramaikan karena diduga memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat. Meskipun pernah bekerja di Amerika Serikat, Bupati Sabu Raijua terpilih Orin Patriot Riwu Kore menegaskan dirinya tidak pernah melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Orin usai menemui Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Lotaria Latif. Status kewarganegaraan Bapak seperti apa, Pak? Saya minta maaf semua. Iya, Pak. Ya, saya minta maaf semua. Ya. Kalau dengan warga negara itu apa sudah ada yang ngurus? Ya, prosesnya begitu. Tidak hanya status kewarganegaraan, sejumlah harta yang dimilikinya di Amerika Serikat juga menjadi sorotan. Dari laman ELHKPN, Orin memiliki tanah dan rumah di California dan Alabama dengan total nilai aset lebih dari 30 miliar rupiah. Orin pindah ke Amerika Serikat bersama seluruh keluarga pada tahun 2003. Saat itu, Orin bekerja untuk membangun sistem video untuk perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Atas dasar teguran dari orang tuanya, Orin diminta kembali untuk membangun Sabu Raijua. Namun kedua orang tua Orin masih menetap di Amerika Serikat. Putra tertua Orin sudah menata karir sebagai tentara Amerika Serikat. Sementara anak keduanya tengah kuliah di San Diego, Amerika Serikat. Bagaimana Bupati terpilih Sabu Raijua menanggapi polemik kewarganegaraan yang menimpanya? Sudah bergabung bersama saya Orin Patriot Riwu Kore. Selamat malam Pak Orin. Oh iya, silakan buka maskernya dulu. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Ini dalam seminggu ini Bapak lebih tenar dari Pak Jokowi. Lebih banyak disebut-sebut nama Bapak ini di media. Pertama saya minta maaf. Saya tidak punya maksud untuk membuat masalah yang begini besar. Karena saya punya kerinduan untuk datang dan membantu saudara-saudara saya di Sabu Raijua. Itu saja keinginan saya. Tapi karena masalah ini menjadi besar, saya mohon maaf. Oke, dalam waktu kampanye kemarin ada stiker atau foto Pak Orin bersama Pak Tobias. Di situ tertulis amanat. Kenapa Pak Orin ini menuliskan amanat? Apa sebetulnya yang membuat Pak Orin ada kaitannya dengan amanat tersebut sehingga harus pulang ke Sabu Raijua? Betul. Pertama, saya melihat bahwa saudara-saudara saya di Sabu Raijua ini sangat miskin. Dulu saya pernah tinggal dan bekerja di Sabu Raijua.
sebelum saya pergi ke Amerika. Dan saya lihat program-program kami dari IRI waktu itu sudah membangun Sabura Jua. Tapi setelah saya tinggalkan Sabura Jua 30 tahun ke Amerika, saya kembali, saya lihat masyarakat Sabura Jua makin mundur, miskin, ya, makin miskin. Karena apa? Karena waktu Sabura Jua masih di Kabupaten Kupang, kemudian terlepas dari Kabupaten Kupang dan berdiri sendiri. Di sini sudah 10 tahun berdiri sendiri. Situ jalan-jalan pada mangkrak. Korupsi banyak, masih korupsi di Sabura Jua. Kemudian BBM sangat mahal. Karena untuk mendapatkan BBM, masyarakat harus antri 2-3 kilometer untuk mendapatkan BBM ini. Oleh sebab itu, ya, karena mereka mengantar begitu, makanya tingkat pendidikan, kehidupan mereka sangat miskin. Kemudian tingkat pendidikan juga sulit. Kemudian kesehatan yang alami oleh masyarakat juga berkurang. Oleh sebab itu, ya, dan saya lihat bahwa terlalu banyak sosial injustice di Sabura Jua. Oleh sebab itu juga saya angkat masalah-masalah ini waktu saya kampanye dengan judul IRI. IRI itu artinya infrastruktur, education, religion, administrasi atau reformasi birokrasi pemerintahan, dan juga industri untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di Sabura Jua supaya kehidupan mereka lebih bagus dari hari-hari yang sekarang ini. Dan terbukti pada saat kampanye itu masyarakat memilih saya, hampir 50% masyarakat memilih saya untuk pimpin Sabura Jua. Oke, baik. Pak Orin kemudian terpanggil untuk pulang membangun kampung halaman Saburai Jua. Pulang dari mana, Pak Orin? Saya kembali dari Amerika karena tadi saya sudah katakan, selain saya punya perhatian terhadap masyarakat Sabura Jua yang sangat miskin, kemudian juga amanat orang tua saya itu kalau sudah berhasil harus kembali untuk membantu saudara saya di Sabura Jua. Oke, berapa lama Pak Orin di Amerika? Hampir 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun itu Pak Orin tinggal sebagai residen atau warga negara atau apa istilahnya di sana, Pak Orin? Pertama saya sebagai visa student. Oke. Saya visa student. Kemudian saya nikah dengan istri saya. Saya mendapat akses untuk green card. Kemudian dari green card saya diberikan paspor Amerika. Dan pada saat saya mau kembali, saya sudah proses, ya, sudah proses untuk mencabut warga negara Amerika saya. Dan juga ada pasal 349 kalau saya nggak tahu tentang Immigration and Nationality Act in Amerika, bahwa tahun 1952 bahwa pada saat warga negara Amerika hendak untuk mencalonkan diri untuk menjabat sebagai publik atau politisi atau angkatan bersenjata di militer di negara lain, dengan otomatis bahwa warga negaranya gugur. Dan juga sampai itu pada saat saya waktu mendaftar di KPU, saya juga menandatangani ini B1 KWK. Itu menyatakan setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Baik. Jadi Pak Orin, benar Pak Orin memang pernah memiliki kewarganegaraan Amerika, tapi sekarang sedang dalam proses pencabutan atau sudah tercabut?
dalam proses pencabutan. Sudah sebenarnya sudah tercabut, tapi karena masalah surat dari kedutaan itu, makanya saya kembali lagi saya bilang itu sebenarnya sudah dicabut, sudah diproses, makanya. Ya. Ketika bulan September Bawaslu mempertanyakan status kewarganegaraan Bapak untuk keabsahan dokumen untuk maju dalam pilkada di Saburai Jua, apakah pernah disampaikan kepada KPU, disampaikan kepada partai pengusung PDIP dan Demokrat bahwa memang benar Bapak masih memegang kewarganegaraan Amerika? Tidak. Saya asli warga negara Indonesia. Saya tidak punya pikiran bahwa saya saat itu WNA. Karena saya bilang begini, ya, saya lahir di Numansau. Ya. Kemudian saya dibaptis di Numansau. Saya sekolah SD Negeri Impres Numansau. Kemudian saya SMP Negeri 1 Kupang, Semia Negeri Kupang, dan saya selesai pendidikan sarjana di Universitas Nusa Tenggara atau Undana, Fakultas Administrasi atau jurusan Administrasi Niaga. Makanya saya lahir di Rumah Sabu dan di Kupang. Makanya saya asli warga negara Indonesia sah. Oke, Pak Orin asli Sabu, sudah sukses di negara orang, tapi karena kecintaan yang begitu besar kepada kampung halaman, lalu kemudian memilih pulang. Andai nantinya kemudian putusan KPU Pak Orin tidak bisa menjadi bupati, apa yang akan Pak Orin lakukan? Ya, saya hanya menyesal aja kenapa saya tidak berikan kesempatan untuk membangun tanah leluhur saya. Ya kan, karena kita hidup miskin, masyarakat Sabu Rajo hidup miskin. Oleh sebab itu saya hanya kembali ingin untuk membantu saudara saya di Saburai Jua. Itu yang ingin saya lakukan, dari berdasarkan pengetahuan pengalaman yang saya peroleh di Amerika selama 30 tahun. Saya mampu untuk membangun Saburai Jua. Itu yang saya minta. Jadi kalau mereka tidak mengizinkan, ya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Mau bilang apa? Akan mengambil langkah hukum atau menerima begitu saja putusan tersebut? Ya, karena ini sudah dalam proses ditangani oleh partai dan juga orang keluarga. Oleh sebab itu nanti saya akan berdiskusi dengan mereka apa yang harus saya lakukan. Oke, andai kemudian tidak menjadi bupati, niat Pak Orin untuk membantu masyarakat Saburai Jua itu bisa dilakukan dengan cara apa rencananya? Saya terima saja. Ya, hanya saya menyesal kenapa saya tidak diberikan kesempatan untuk membantu saudara saya, untuk menolong saudara saya untuk keluar dari tingkat kemiskinan. Itu saja. Oke, baik. Pak Orin Patriot Riwukore, Bupati terpilih Sabu Rajuai. Terima kasih sudah berbagi di iNewsroom pada malam hari ini.